Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlaila Asmudin. Saya mahasiswi Universitas Kristen Indonesia, program studi pendidikan fisika angkatan tahun 2018. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein, yaitu adalah teori relativitas. Di mana pada teori relativitas ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama ada teori relativitas khusus dan yang kedua ada teori relativitas umum. Nah, namun pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori relativitas khusus. Lebih tepatnya saya akan membahas mengenai dilatasi waktu. Nah, berbicara mengenai dilatasi waktu, berdasarkan teori Einstein mengenai relativitas khusus tentang dilatasi waktu, di mana Einstein ini dia menyatakan bahwa seseorang yang bergerak mengikuti kecepatan cahaya, dia akan mengalami waktu yang lambat atau dia akan mengalami penguluran waktu dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan perjalanan atau dia berada dalam keadaan yang diam. Berbicara mengenai dilatasi waktu, di sini ada persamaannya, di mana delta T sama dengan delta T0 per 1 kurang P2 per C2, di mana delta T itu adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Kemudian delta T0 itu waktu yang diukur oleh pengamat yang diam, dan P adalah kecepatan relatif, dan C adalah kecepatan cahaya. Pada dilatasi waktu ini saya akan memberikan sebuah contoh atau sebuah perbedaan agar lebih mudah dipahami. Nah, di mana di sini kita mempunyai satu ilustrasi di mana sebuah bandu yang sedang berosilasi di dalam sebuah kendaraan, namun kendaraan ini dia berada dalam keadaan diam. Nah, pada keadaan ini kita gunakan dua pengamat, di mana pengamat yang satunya ini berada di luar kendaraan dan pengamat yang satunya lagi juga berada di luar kendaraan. Nah, tujuan kedua pengamat ini, mereka ingin mengukur selang waktu yang didapat setelah satu getaran yang terjadi pada bandul tersebut. Nah, setelah kedua pengamat ini dia mengukur selang waktu yang terjadi, kedua pengamat ini dia mendapatkan hasil yang sama, di mana hasil yang didapatkan oleh kedua pengamat ini dia sama atau tidak berbeda. Nah, hal itu terjadi karena mereka sama-sama dalam keadaan yang diam. Nah, kemudian kita beralih ke keadaan yang satunya, di mana pada keadaan ini tujuan kedua pengamat ini masih sama, yaitu menghitung selang waktu yang terjadi selama satu getaran pada bandul tersebut. Nah, namun pada keadaan ini ada perbedaannya, di mana yang satunya ini dia berada dalam kendaraan bersama dengan bandul yang berosilasi tersebut. Namun yang satunya berada di luar kendaraan. Nah, pada kendaraan tersebut dia melaju mengikuti kecepatan cahaya. Nah, karena tujuan mereka masih sama, yaitu ingin mengukur selang waktu yang terjadi selama satu getaran, maka di sini teori relativitas akan terjadi, di mana waktu yang didapatkan oleh pengamat yang berada di dalam kendaraan atau dia mengikuti kecepatan cahaya akan berbeda dengan waktu yang didapat oleh pengamat yang diam, di mana keduanya akan mendapatkan waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda dimaksud sini adalah waktu yang didapatkan oleh pengamat yang bergerak ini dia lebih lambat, dia lebih mengalami penguluran waktu dibandingkan dengan waktu yang didapatkan oleh pengamat yang diam. Jadi di sini terjadi dilatasi waktu, di mana pengamat yang diam waktunya lebih cepat dibandingkan dengan pengamat yang bergerak mengikuti kecepatan cahaya. Nah, pada keadaan ini pengamat yang diam ini atau pengamat yang berada di luar kendaraan ini, dia mengamati bahwa kejadian itu lebih lama ketika seseorang berada di dalam sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan cahaya. Nah, hal inilah yang disebutkan atau dimaksudkan dengan dilatasi waktu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai contoh soal yang pertama, di mana bunyi soalnya adalah menurut orang yang tinggal di bumi, jarak planet X dengan bumi adalah 20 tahun cahaya.
Tetapi jarak antara planet X menurut pengamat yang berada di dalam pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 adalah, nah dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa pada soal kan menurut orang yang tinggal di bumi berarti dia berada dalam keadaan yang diam. Jadi di sini yang diketahui adalah delta T0. Kemudian V-nya juga diketahui, yaitu 0,6C. Jadi dalam soal ini yang ditanyakan adalah waktu oleh pengamat yang bergerak. Oke, kita akan bahas mengenai soal ini. Di sini yang sudah kita ketahui, delta T0 sama dengan 20 tahun dan V adalah 0,6. Nah, kita masukkan rumus yang sudah dibahas sebelumnya, di mana delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V2 per C2. Nah, kita masukkan angka-angkanya di mana delta T0 kita taruh di bawah 20 tahun, kemudian V-nya 0,6, kita pangkatkan 2, di mana hasilnya di sini ini 1 dikurang 0,36 didapat dari 0,6 pangkat 2. Kemudian, nah selanjutnya di sini 20 tahun per akar dari 0,64 didapat dari 1 dikurang 0,36 hasilnya adalah 0,64. C-nya kan sudah habis. Kemudian kita jabarkan lagi di mana akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Nah, kita bagi 20 bagi 0,8 hasilnya adalah 25 tahun cahaya, di mana artinya pada jarak antara planet dengan bumi atau yang diketahui oleh pengamat yang diam itu sebesar 20 tahun cahaya. Sedangkan jarak antara pengamat yang bergerak di dalam pesawat angkasa, jaraknya itu adalah 25 tahun cahaya dengan kecepatan 0,6 C. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.